telah hadir untuk Anda. Teopreneurship Akademi Digital. Shalom, Bapak Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita masih ada di bab 3 ya. Bab 3 ini panjang banget karena memang halaman terpanjang di buku ini adalah bab 3 ya. Karena bab 3 ini menuliskan sejarah dari teopreneurship dalam sejarah dunia dari kejadian sampai dengan wahyu, dari Adam sampai dengan nanti zaman sekarang ini Bapak Saudara ya. Bapak Saudara, karena itu panjang sekali. Nah, tadi kita sudah sampai di zaman Abraham ya. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Abraham mempunyai anak Ishak, Yakub, kemudian ke-12 suku Israel atau anak Yakub dia ke-12 ya. Nah, kita akan langsung di teopreneurship zaman bangsa Israel. Setelah Musa membawa ini ke tanah Kanaan, rupanya bangsa Israel. Jadi tadi per orang ya, per keluarga. Sekarang Tuhan memilih bangsa untuk apa? Menjadi satu garis keturunan untuk apa? Lahir Yesus sang juru selamat yang nanti akan menyelamatkan umat manusia. Nah, sampai di zaman teopreneurship, zaman bangsa Israel. Nah, pada zaman bangsa Israel ini banyak konsep teopreneurship yang dipakai oleh Allah untuk memelihara umatnya adalah politik ya, pertahanan, keamanan, karena biasa perang terjadi di situ, jadi dia pakai itu bagaimana strategi berperang itu, politik, keamanan, kemudian perdagangan, pertanian, peternakan, kemudian banyak hal yang Allah pakai sebagai konsep teopreneurship sebagai sarana untuk apa? Memelihara umatnya untuk tercapai tujuan Allah, yaitu apa? Melahirkan Kristus untuk menyelamatkan umat manusia. Bayangin, untuk melahirkan Kristus untuk menyelamatkan manusia, dia memakai orang-orang yang nanti akan sebagai garis keturunan, jalur keturunan Mesias ini, dia menjaga. Nah, di zaman Israel ini Tuhan pakai banyak hal, konsep pertanian, peternakan, sistem keamanan, pertahanan, politik, dan lain sebagainya. Nah, tetapi saya akan membahas spesifikasi khusus di zaman bangsa Israel adalah politik teokrasi dan politik monarki. Nah, rupanya sistem politik juga Tuhan pakai sebagai teokrasi. Nah, di zaman bangsa Israel ada dua sistem politik yang dipakai ya, yaitu pertama politik teokrasi. Kita tahu bahwa teokrasi adalah konsep politik yang mana Allah sebagai sebagai pemimpin tertinggi. Kalau monarki manusia ya, presiden, raja itu monarki. Tetapi di zaman bangsa Israel itu pemimpin tertinggi Allah sendiri yang memerintah. Kalau kita belajar dari zaman Musa, kemudian sampai masuk ke tanah Kanaan, zaman hakim-hakim itu masih dipakai teokrasi. Jadi Tuhan yang ini sendiri, Tuhan akan memilih hakim-hakim untuk menjadi penjambung lidahnya, untuk untuk berbicara kepada umatnya. Nah, jadi zaman itu masih namanya zaman teokrasi. Oke, Bapak Saudara. Nah, kekuasaan tertinggi ada di tangan Allah sendiri, serta legislasi juga Allah sendiri yang membuat aturan-aturan. Pada waktu bangsa Israel berada di Gunung Sinai, Allah sendiri yang membuat undang-undang, membuat peraturan yang sekarang dikenal dengan hukum Taurat. Jadi Musa dan Yosua serta hakim-hakim hanyalah alat untuk dipakai Allah untuk memimpin bangsa Israel. Semua kebijakan harus berdasarkan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Itu politik teokrasi. Jadi semua undang-undangnya, kepemimpinannya itu semua Allah yang menentukan. Nah, manusia ini hanya alat untuk melaksanakannya. Nah, kemudian itu terus ya sampai dengan Samuel. Samuel ini hakim-hakim terakhir ya. Nabi Samuel itu adalah hakim-hakim terakhir dari perpindahan antara sistem politik monarki kepada sistem politik teokrasi. Yang mana pada saat itu bangsa Israel ingin punya raja. Karena bangsa-bangsa lain punya raja. Akhirnya mereka usul kepada Musa, kepada Samuel. Dan Samuel minta kepada Allah dan Allah memberikan raja. Jadi waktu Samuel itu perpindahan sistem politik atau demokrasi teokrasi menjadi monarki, politik teokrasi menjadi monarki. Nah, monarki ini setelah Israel itu berubah. Nah, Allah terus bekerja dalam segala sesuatu apapun yang terjadi, Allah bisa membuat sesuai dengan kehendak Allah.
Hal itu terjadi, Allah bisa membuatnya sesuai dengan. Hal itu terjadi juga di bangsa Israel ketika mereka meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Akhirnya Allah mengizinkan sistem politik monarki. Nah, lewat sistem politik ini Allah mau mengajarkan umatnya bahwa setiap pemimpin yang takut akan Tuhan akan membawa kesejahteraan bagi rakyatnya. Sebaliknya, pemimpin yang salib atau yang jauh dari Tuhan akan membuat umat Allah mendapat musibah, kesukaran, dan kesusahan lainnya. Sistem pemerintahan ini terjadi sampai dengan pembuangan ke Babel. Kurang lebih tahun 600 ya, 600 Masehi. Terus 600 sebelum Masehi. Nah, pembuangan ke Babel kembali itu sekitar 500 sampai 400 Masehi itu kembali dari masa pembuangan. Nah, Bapak Saudara, itu terjadi politik monarki. Nah, politik monarki ini apa yang terjadi, Bapak Saudara? Rupanya raja-raja yang dekat dengan Tuhan, ya Tuhan berkati. Jadi Tuhan memberikan kehendak bebas juga kepada umatnya. Tapi kalau mereka jauh dari Tuhan, ya Tuhan akan membinasakan mereka. Bahkan kita tahu sampai dengan keturunan kesekian raja-raja di Israel dan Yehuda, itu mereka dibuang ke Babel. Karena apa? Karena ya kepemimpinan ini, teokrasi. Cuma saya mau katakan gini, bahwa Tuhan bisa pakai segala hal. Tuhan bisa pakai segala hal. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, di bangsa Israel itu Tuhan memakai ini. Politik teokrasi dan politik monarki. Nah, kemudian apa lagi dipakai? Adalah pertahanan keamanan. Nah, sistem pertahanan keamanan pada zaman ini juga dipakai Allah untuk menjaga umat pilihannya, yang mana kelak akan melahirkan Yesus Sang Juru Selamat. Dia tahu bahwa nanti akan lahir ya Sang Juru Selamat, walaupun nanti dibuang ke Babel, ada orang, tapi tetap Tuhan akan memelihara orang tentu. Nah, Bapak Saudara, kemudian adalah pertahanan keamanan yang tadi, yang pertama tadi sistem politik, dan kemudian pertahanan keamanan ya. Nah, di sini Tuhan mau mengajarkan kepada bangsa Israel bahwa Allah memberikan keamanan jika umat Allah ini berserah kepada Tuhan. Jika umat Allah ini, bangsa ini dekat dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan keamanan. Bahkan dalam keadaan minim pertahanan, keamanan, persenjataan, strategi perang, walaupun itu minim, tapi kalau mereka dekat dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan keamanan. Wow, luar biasa. Jadi ini berbeda dengan strategi dunia ya. Walaupun punya strategi, tapi kalau jauh dari Tuhan akan kalah. Tetapi sebaliknya, kalau mereka dekat dengan Tuhan, sistem keamanan mereka kurang, orang-orang yang bertempur kurang, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi bangsa Israel. Kalau apa? Pertahanan keamanan sistemnya dekat dengan Tuhan. Luar biasa. Ada hal-hal khusus yang kita pelajari. Memang prinsip ini Tuhan pakai hal-hal yang unik-unik, cara yang berbeda-beda dengan dunia. Nah, salah satu adalah ini sistem pertahanan keamanan zaman bangsa Israel. Kalau dunia pada umumnya siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang paling strateginya paling bagus dia menang. Tapi di zaman bangsa Israel enggak. Siapa yang dekat dengan Tuhan dia yang menang. Siapa yang jauh dari Tuhan dia yang kalah. Ini berbeda prinsip pertahanan keamanan yang Tuhan pakai untuk menjaga umat Tuhan, yaitu apa? Dekat dengan Tuhan. Oke, Bapak Saudara ya. Jadi yang kedua itu, dan yang ketiga adalah di dalam bangsa Israel Tuhan juga menggunakan sistem perdagangan, sistem pertanian, dan sistem peternakan. Kita tahu bahwa bangsa Israel ini tanahnya sangat strategis ya, daerah produktif, berlimpah susu dan madu. Jadi orang Israel itu mengusahakan tanah Kanaannya menjadi produktif untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka. Tanah Kanaan juga merupakan daerah yang sangat strategis karena letaknya di jalur perdagangan ya, sehingga perdagangan sangat berkembang gitu. Peternakan juga sangat berkembang, pertanian sangat berkembang. Bayangin, semua itu tujuan Tuhan bikin supaya apa? Supaya bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat. Karena apa? Nanti dari bangsa ini akan lahir Mesias Sang Juru Selamat. Bayangin, untuk menggenapi rencananya Mesias lahir, dia membuat satu bangsa itu menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat. Demi apa? Janji keselamatan, menggenapi janji keselamatannya itu. Jadi bangsa Israel ini kuat bukan karena bangsa Israelnya, karena Tuhan yang mempunyai janji mau melahirkan Mesias anak Allah ini. Tuhan pakai bangsa Israel. Jadi bangsa Israel tidak ada punya apa ya, hak prerogatifnya Tuhan untuk memilih bangsa Israel. Wow, keren di sini Saudara. Jadi Tuhan memakai bangsa Israel ini untuk melahirkan Mesias. Tuhan pakai
sistem politik monarki, teokrasi tadi, pertahanan keamanan, dan yang ketiga peternakan, perdagangan, pertanian, dan lain sebagainya ya. Untuk apa? Satu, menjaga biar nanti keturunannya ini bisa lahir dengan selamat. Oke Bapak Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan jumpa lagi di sesi berikutnya, masih di bab 3 ini. Tuhan Yesus memberkati.